Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Alwi. Saya akan menjelaskan tentang 5 penelitian, di mana ini untuk memenuhi tugas metodologi penelitian 1. Nama Miftahul Alwi, NIM PM 02 220 0932. Yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dosen Dr. Mona Nopita, MPD. Sebelum memasuki jauh lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian di setiap 5 jenis dari penelitian. Yang pertama itu ada kuantitatif, di mana pengertian dari penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang menemukan pengetahuan dengan menggunakan angka sebagai alat analisisnya. Selanjutnya itu ada R&D atau Research and Development, di mana penelitian ini mengembangkan suatu produk atau penyempurnaan produk dari yang sebelumnya sudah ada disempurnakan lagi, atau dari yang tidak ada menjadi ada. Selanjutnya ada library research atau studi pustaka, di mana penelitian ini dilaksanakan dengan literatur, baik berupa buku catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Selanjutnya ada PTK atau penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan guru dalam bentuk berbagai kegiatan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang terakhir penelitian dari kuantitatif. Penelitian ini itu bersifat deskriptif atau menjabarkan detail tentang suatu yang akan diteliti dan tidak mengandung dari angka. Baik, selanjutnya itu masuk karakteristik dari setiap penelitian. Adapun penelitian dari kuantitatif, karakteristiknya ada objektif, single truth, membuktikan teori, fokus pada hasil. Jikalau R&D atau Research and Development itu menghasilkan sebuah produk, adanya validasi produk, dan terakhir FGD atau focus group discussion dengan ahli. Selanjutnya ada library research, itu penelitiannya berhadapan langsung data dan angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Selanjutnya ada PTK, penelitian tindakan kelas. Itu karakteristiknya masalah dari hasil refleksi guru, adanya kolaborasi dalam pelaksanaan, terus adanya siklus. Dan yang terakhir ada kuantitatif, itu karakteristiknya tuh bersifat subjektif, menghasilkan teori baru, fokus kepada proses. Lanjutnya ada setiap penelitian tentu memiliki tujuan, di mana tujuan penelitian yang pertama ada tujuan penelitian kuantitatif, itu menguji kebenaran teori. Selanjutnya mengembangkan model-model matematis teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Selanjutnya ada R&D, Research and Development. Tujuannya itu menghasilkan produk dalam rangka pengembangan mutu pendidikan. Selanjutnya ada menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan. Dan yang terakhir, produk dibuat karena usaha inovatif dalam pembelajaran. Tujuan dari penelitian library research atau studi pustaka itu mencari masalah untuk diteliti. Yang kedua, mencari informasi yang relevan, mencari landasan teori, memperdalam pengetahuan pendidikan. Adapun PTK, tujuan dari penelitian tindakan kelas itu meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran yang ada di sekolah, menyelesaikan masalah di dalam kelas. Nah, guru menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kelas. Selanjutnya ada kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif yang pertama adalah menghasilkan teori baru, memverifikasi teori yang sudah ada, menjelaskan suatu fenomena dengan lebih mendalam dengan melakukan pengumpulan data dan menganalisa data secara teori yang akan diteliti nantinya.
Selanjutnya itu kita masuk kepada jenis penelitian. Yang pertama ada kuantitatif. Jenis-jenisnya itu deskriptif, komparatif, korelasi, survei, dan yang terakhir ada berupa eksperimen. Selanjutnya ada R&D. R&D itu berkonsentrasi pada rancangan dan evaluasi atas sebuah produk atau program. Selanjutnya library research. Jenis ini membuat suatu kajian, pemikiran dari tokoh, analisis buku teks, kita menganalisis buku. Selanjutnya ada kajian dari sejarah. Selanjutnya ada PTK, diagnosis. Itu jenis penelitiannya. Yang pertama diagnostik, partisipan, empiris, dan juga ada eksperimen. Kalau untuk jenis penelitian dari kualitatif itu ada basic research, studi kasus, evaluatif, naratif, dan deskriptif. Selanjutnya kita masuk kepada sampel penelitian. Teman-teman juga di samping saya menjelaskan dan juga ada dari belakang layar saya ini penjelasan dari PPT saya. Selanjutnya masuk kepada sampel penelitian. Yang pertama ada kuantitatif. Itu sampelnya itu dari responden atau penelitiannya itu sejak awal. Nah, kalau untuk R&D itu ada produk, sampelnya, validator ahli atau pakar, dan terakhir ada pakar sesuai produk yang telah dibuat atau untuk dikembangkan kembali. Selanjutnya sampel dari library research itu adanya informasi dan topik yang menjadi objek penelitian. Dan yang terakhir itu dari library research itu sampelnya itu ada buku dan jurnal. Selanjutnya dalam penelitian tindakan kelas sampelnya ada dua, subjek penelitian, siswa, dan guru. Kalau untuk kualitatif itu ada informan, ada snowball, dan kesesuaian informasi yang berkembang, di mana untuk mendapatkan informan itu sampai menemukan data jenuh. Selanjutnya ada instrumen dari setiap penelitian. Dari kuantitatif itu adanya angket, polling, kuesioner, dan alat ukur. Kalau R&D itu memiliki dua. Yang pertama ada lembaran validasi, yang kedua ada produk. Kalau untuk library research itu daftar checklist buku, jurnal, penelitian yang terdahulu untuk yang mutakhir sebagai bahan penelitian. Kalau untuk penelitian tindakan kelas itu ada lembaran observasi, lembaran wawancara, lembaran tes, angket, dan berupa kamera. Kalau untuk kuantitatif itu ada kamera, lembaran observasi, buku catatan, dan lembaran wawancara. Nah, dalam setiap penelitian itu tentu adanya. Selanjutnya kita masuk dalam analisis data dari setiap penelitian. Kalau untuk kuantitatif itu yang pertama ada statistiknya, deskriptif, serta statistik inferensial. Kalau untuk R&D itu mengumpulkan menganalisis data, itu mengumpulkan informasi pengembangan model atau produk. Nah, yang kedua itu validasi model atau produk, serta yang terakhir uji coba model atau produk. Untuk penelitian library research itu analisis data ini tuh berupa identifikasi topik, mencari informasi latar belakangnya. Selanjutnya itu mencari buku atau artikel evaluasi dari sebuah sumber. PTK itu analisis data itu ada triangulasi, yang dimana ada sebuah dari metode yang terkenal itu Mellen and Hoberman itu yang meneliti tentang PTK.
reduksi penyajian data dan penyajian kesimpulan. Baik, dalam penelitian tentunya ada waktu serta pembiayaan. Nah, dalam waktu dan pembiayaan, kalau untuk penelitian kuantitatif itu waktunya itu singkat dan pembiayaannya mahal. Kalau untuk R&D waktunya itu lama dan juga pembiayaannya itu juga mahal. Kalau library research itu waktunya itu lama tapi pembiayaannya itu murah. Dan kalau PTK, kalau untuk metode penelitian kelas, waktu dan biaya itu waktunya lama, biayanya murah. Dan yang terakhir ada penelitian waktu dan biaya penelitian dari kualitatif itu waktunya lama dan pembiayaannya yang murah. Mungkin itu saja penjelasan dari setiap penelitian-penelitian yang sudah kita bahas sebelumnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.